Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan bisnis analisa dari kelompok kami mengenai PT Pawita Indonesia Technologies, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian polusi udara. Sebelum masuk lebih dalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Anggi Pratiwi 2024 01 02 1130. Gracia Hana Oktavia 2024 01 02 1132. Rizky Indranus Wijaya Putra 2024 01 02 1133. Dan Jesslyn Valencia Alexandra 2024 01 03 1071. Berikut adalah bisnis unit dari PT Pawita Indonesia Technologies. Sejarah dari terbangunnya PT Pawita Indonesia Technologies. PT Pawita Indonesia Technologies berdiri sejak tahun 2010 dan bergerak di bidang pengendalian polusi udara. Dengan memanfaatkan perhitungan teknis, rekayasa, dan analisis yang mendalam, Pawita Indonesia Technologies hadir untuk memberikan solusi yang efektif dan efisien. Selain itu, mereka juga bertindak sebagai agen untuk beberapa produk terkemuka dari merek internasional, menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas dan inovasi. Kini, produk utama yang ditawarkan sangat beragam dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dalam pengendalian polusi udara. Beberapa produk unggulan mereka meliputi dust collector yang tersedia dalam versi terpusat maupun portable. Blower dan filter untuk sirkulasi udara bersih. Industrial dan komersial vacuum cleaner untuk menjaga kebersihan area pekerja. Pneumatic conveyance system untuk transfer material dan partikulat basah. Wet scrubber untuk menghilangkan polutan gas dan partikulat basah. Spray boot dirancang khusus untuk melakukan proses pengecatan atau penyemprotan pada objek atau produk untuk membantu melindungi pekerja dari paparan cat-cat berbahaya dan menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih. Berikut adalah contoh-contoh produknya. Boleh tahu produk-produk apa saja sih yang diproduksi oleh PT Pawita sendiri? Jadi yang perlu mengerti bahwa produk dari Pawita ini semata-mata bukan hanya produk yang mati, bukan unitnya sudah ini, tidak. Justru kami ini memproduksi atau memfabrikasi, menciptakan sistem itu sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh kondisi lapangan. Iya. Jadi bukan unit yang mati. Dan mengenai itu kami juga ada dust collector. Jadi dust collector itu untuk
debu-debu yang berterbangan, sehingga mungkin yang di area-area produksi itu kan cukup mengganggu kalau ada debu. Jangan sampai mengganggu respirasi dari operator. Intinya seperti itu. Inti awalnya seperti itu. Nanti dia outputnya jangan sampai mengganggu atau mencemari lingkungan. Kemudian ada lagi yang vakum. Jadi vakum akan ada macam-macam, ada yang vakum cleaner, ada vakum industrial vakum, ada vakum sentral, ada vakum yang diaplikasikan atau dimodifikasi dia sebagai untuk mentransfer material, jadi difungsikan sebagai pemindah material. Belum lagi nanti kami juga ada unit-unit high pressure, jadi selain yang disebutkan tadi ada unit untuk cleaning, jadi membersihkan lantai, terutama kalau misalnya outdoor kita pakai yang namanya sweeper, mesin penyapu. Jadi dia fungsinya untuk menyapu secara otomatis, jadi tidak pakai sapu yang manual. Kalau sapu manual itu kan dia menyapu juga memindahkan debu, akhirnya menjadi problem lagi. Kalau yang dinamakan sweeper ini, di situ dilengkapi ada sikat, terus ada sistem vakum dan sistem collecting. Jadi setelah disapu itu divakum debunya atau kotorannya masuk ke tong sampah, jadi tidak memindahkan debu ke tempat yang lain. Seperti itu. Dan namanya itu satu alat yang kompleks, jadi satu ya Pak? Dalam tiga ini dalam satu alat itu tiga fungsi jadi satu. Terus yang berikutnya yaitu scrubber. Kalau tadi sweeper itu fungsinya untuk menyapu, kalau yang scrubber ini fungsinya untuk mengepel, terutama di daerah indoor. Jadi dia pertama mengeluarkan air untuk menyemprot kotoran, kedua dia mensikat. Setelah mensikat, ketiga dia memvakum. Jadi saat unit itu dinyalakan bersama-sama, di sini ada yang didorong juga ada yang dikendarai. Jadi saat itu beroperasi, pengepelan langsung hasilnya bersih dan kering, seperti itu. Jadi seperti itu untuk hal-hal seperti untuk memudahkan operator. Jadi kalau dibandingkan dengan operator manual, itu rata-rata alat-alat yang saya sebutkan tadi itu bisa 1:6 orang, dan selisih waktunya pun bisa sangat jauh sekali. Bisa 1 banding misalnya 1 jam dikerjakan 6 orang, itu cukup dengan 15 menit dikerjakan oleh 1 orang dan 1 alat. Paling tidak seperti itu. Sangat efisiensi ya Pak ya? Kita selain berbicara masalah efisiensi, karena semakin majunya zaman, kita kan juga dituntut masalah efisiensi, terutama waktu. Jadi kan tidak merugikan malah menguntungkan dari pihak user atau pabrik itu sendiri yang notabene yang mengonsumsi barang-barang yang kita tawarkan yang dari kami. Dan berikut adalah klien kami. Dalam menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, Pawita Indonesia Technologies memiliki alur proses produksi yang terstruktur dengan baik. Proses ini meliputi tahap desain dan engineering yang memastikan setiap produk dirancang sesuai kebutuhan spesifikasi pelanggan, dilanjutkan dengan standar kualitas yang ketat. Selanjutnya, tim melakukan instalasi dan ereksi di lokasi pelanggan, dan yang tak kalah pentingnya adalah penyajian dan perawatan untuk memastikan kinerja optimal dan keberlanjutan produk. Kalau untuk pengelolaan karyawan sendiri di PT Pawitra ini seperti apa Pak? Jadi kalau untuk manpower istilahnya manpower, jadi tidak terbatas dari departemen apapun, kami istilahkan semua manpower. Jadi itu di awal memang ada screening sama perekrutan ya, pada perekrutan itu ada screening dan segala macamnya. Misalnya ambil contoh untuk produksi, kita sebelum menentukan ini produksinya bagaimana, kami menentukan dulu ini dibutuhkan apa dulu. Misalnya kan produksi itu kan macam-macam kan ya. Ada helper, ada
fitter, ada welder, ada tenaga ahli juga. Nah ini yang sedang dibutuhkan apa? Nah, setelah itu kita buka open code, nanti kita lakukan tes nanti kita istilahnya kita screening lah. Nah dari nanti yang sudah masuk kita berlakukan masa percobaan. Masa percobaan itu percobaan selama berapa bulan atau berapa minggu, Pak? Kami biasanya menerapkannya 3 bulan awal. 3 bulan awal dengan tolak ukur. Tolak ukur seperti yang kami butuhkan. Oke. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan yang kami butuhkan seperti itu. Nah ketika nanti itu sudah bisa istilahnya sudah oke gitu ya, sudah oke, kita rekrut, kita jelaskan pawitra itu butuhnya yang begini. Ternyata kalau kemampuannya itu dirasa belum mampu, kita lakukan semacam apa ya, hire ya. Jadi kita upgrade lah. Iya. Kita apa ya, kami beri pelatihan, kami apa ya, Mungkin dilakukan pelatihan didaftarkan untuk pelatihan dan sertifikasi iya, atau seperti apa? itu salah satunya seperti itu. Kemudian atau kami misalnya kalau yang bagian accounting kan mengenai pajak ini kan pasti berubah Iya, terus. iya. Kami kirimkan ini ke pihak pajak supaya disosialisasikan atau di training bagaimana. Jadi intinya seperti itu. Kami akan terus melakukan proses-proses untuk perbaikan, tapi tentunya nanti juga ada semacam apa ya, kontrol atau evaluasi. Iya. Jadi ini berputar, nanti kalau evaluasinya masih kurang apa yang dilakukan ya seperti itu. Itu evaluasinya dalam mingguan atau bulanan atau gimana? Jadi sebelum menentukan evaluasi itu di luar Manpower kami itu kan ada apa ya, tim founder ya. Yeah. Founder itu yang istilahnya yang dalam tanda kutip mendapat alas sama pengennya pawitra seperti apa itu kan ada. Nah, dari situ nanti keluar, oh kita pengennya butuhnya yang seperti ini, sehingga yang evaluasi pun nanti selain evaluasi per bulan, Iya. di internal kami yang para founder ini juga laporan-laporan dari lapangan itu atau pengamatan selama masa percobaan berjalan kami lakukan evaluasi terus. Jadi untuk dengan Manpower itu bisa per bulan, yang rutin itu per pekan, meskipun itu hanya sekedar koordinasi dan apa, tapi di situ kita juga melakukan evaluasi seperti itu. Baik. Seperti evaluasi atau meeting per pekan yang Pak Suwari tadi sampaikan itu, meskipun hanya sekedar koordinasi dan diskusi, itu dampaknya apa Pak buat Manpower itu sendiri, buat tim itu? Begini, yang berusaha kami tanamkan kepada siapapun yang berada di dalam pawitra itu kami mencoba membangun semua yang ada di pawitra itu sebagai satu keluarga yang utuh. Baik. Jadi antara satu dan lainnya itu memahami. Jadi memahami secara departemen ya. Jadi lintas departemen antara produksi dengan bagian keuangan dengan bagian umum itu saling memahami. Jadi sehingga kalau ada kendala di lapangan itu jangan sampai ada yang tertutupi. Jadi semua sudah tahu kondisinya, sehingga pengambilan langkah solusinya itu bisa sesuai. Kalau ditinjau bagaimana feedbacknya buat Manpower akan terupgrade. Karena dengan evaluasi ini kan Manpower akan diupgrade supaya dia mempunyai kualitas yang lebih tinggi. Secara kerja tim akan terbentuk secara natural. Intinya seperti itu.
Oke. Intinya gitu. Kalau saya pahami dalam dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen ini, berarti Pak Suhari di sini itu melibatkan karyawannya untuk berdiskusi ya. Benar. Jadi tidak model manajer yang otokratis, yang tidak pokoknya nyuruh aja gitu, enggak ya? Enggak. Kami bukan di situ ya, bukan di situ. Karena gini, kami menanamkan itu siapapun yang keluar bekerja, maksudnya ketika keluar dari gerbangnya Pak Witra ke user atau ke siapapun itu sudah membawa nama Pak Witra. Jadi harus tertanam bahwa ini perusahaan saya, meskipun mereka itu sebagai manpower di sini. Jadi mereka merasa memiliki ya, ada rasa memiliki ya, dan dengan dilakukannya diskusi melibatkan semua departemen itu meningkatkan motivasi untuk para tim sendiri ya. Iya benar. Jadi seperti itu. Memang yang kami harapkan seperti itu. Kalau mengenai bahasa ke manpower, Pak Ayo ini lebih kami ini. Jadi paling tidak itu selain mereka merasa memiliki, yang paling penting itu yaitu merasa peduli dengan perusahaan ini. Karena apa? Dengan peduli dengan satu sama lain antar departemen, itu paling tidak itu bisa istilahnya merekatkan apa yang dinamakan hubungan profesional pekerjaan. Selain di luar itu juga akan lebih merekatkan hubungan profesional antar manpower. Jadi mental di situ juga akan lambat laun akan terbentuk, bahwasanya mental kita itu tidak hanya sebatas sebagai manpower atau pekerja, tapi juga mengarah ke keluarga seperti itu. Itu yang terpenting. Kalau kita melihat dari visi kita, yaitu menuju perusahaan yang sehat, dalam arti kata lain sehat semuanya, tidak hanya sehat fisik, tapi sehat jasmani, sehat rohani, sehat di lingkungan pekerjaan, seperti itu. Sehat keuangannya Pak ya. Betul. Itu yang pertama ya. Dalam menetapkan harga produk, Pak Wirta Indonesian Technologies mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Ini termasuk biaya produksi yang efisien, kualitas produk yang terjamin, layanan purna jual yang komprehensif, serta harga kompetitor di pasar. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Pak Wirta Indonesia Technologies berusaha menawarkan produk dan solusi yang memiliki nilai terbaik bagi para pelanggannya. Untuk menjangkau pasar dan meningkatkan brand awareness, PT Pak Wirta Indonesia Technologies menjalankan berbagai kegiatan promosi yang strategis. Ini termasuk penyediaan katalog produk yang informatif, partisipasi dalam showcase proyek-proyek besar yang telah berhasil diselesaikan, pemeliharaan website resmi sebagai pusat informasi digital, serta keikutsertaan dalam berbagai kemungkinan ikut pameran industri yang relevan. Melalui kombinasi strategi ini, Pak Wirta Indonesia Technologies berupaya untuk terus memperluas jangkauan dan memperkuat posisinya di pasar. Aspek pengelolaan keuangan menjadi pilar penting dalam operasional PT Pak Wirta Indonesia Technologies. Pengelolaan keuangan mereka mencakup penanganan kontrak proyek secara cermat, pengaturan termin pembayaran yang efisien, pengelolaan invoice atau penagihan yang tepat waktu, serta penggunaan sistem akuntansi internal yang terstruktur. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, perusahaan dapat menjaga stabilitas finansial dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, terdapat beberapa hal lain yang menjadi keunggulan dan relevansi PT Pawirta Indonesian Technologies di industri ini. Konsep one-stop workshop untuk efisiensi produk menunjukkan komitmen mereka dalam menyediakan solusi yang terintegrasi. Layanan lengkap dari desain hingga maintenance memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Terakhir, produk fleksibel untuk berbagai sektor industri membuktikan kemampuan adaptasi dan luasnya aplikasi solusi yang ditawarkan oleh Pawirta Indonesian Technologies. Dengan berbagai keunggulan dan komitmen terhadap kualitas serta inovasi, PT Pawirta Indonesian Technologies siap menjadi mitra terpercaya dalam penyedia solusi pengendalian polusi udara bagi berbagai industri di Indonesia. Kami percaya bahwa dengan solusi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana Pawirta Indonesian Technologies dapat mendukung kebutuhan perusahaan Anda. Terima kasih, salam dari kami kelompok 3.